Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Saudara-saudara sekalian, kembali kita panjatkan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita rangkai dengan ucapan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini marilah kita memilih sebuah judul untuk tausiah kita malam hari ini. Betapa mudahnya masuk surga. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama beberapa orang sahabat di masjid. Lalu Rasul bersabda, tidak lama lagi akan datang seorang ahli surga. Tidak lama kemudian muncul seorang laki-laki. Dia berwudu, kemudian masuk masjid, lalu dia sholat. Sahabat semua tercengang. Ada sebuah kerinduan ingin mengetahui apa amalan yang diamalkan, sehingga Rasulullah SAW berani menjamin dia itu masuk surga. Itu hari pertama. Hari kedua, setelah sholat kembali, Rasulullah menyampaikan juga seperti itu. Sebentar lagi akan datang ke depan ini seorang ahli surga. Tak lama kemudian laki-laki yang kemarin muncul. Dia masuk ke masjid, dia sholat, kemudian dia pulang. Hari ketiga juga persis sama seperti itu. Lalu seorang pemuda yang bernama Abdullah Amr bin As, dia mohon izin kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku mohon izin kepadamu, aku ingin berkunjung, aku ingin bertamu ke rumah laki-laki yang Rasulullah sebutkan dia itu sebagai penghuni surga. Boleh, kata Rasulullah. Dia berangkat ke rumahnya, sampai di sana dia memperkenalkan diri. Saya adalah anak mantan gubernur Mesir. Nama saya Abdullah dan saya telah minta izin kepada Rasulullah untuk bertamu ke tempat ini, dan saya berharap supaya saya bisa diterima sebagai tamu untuk beberapa hari. Karena dia ingin melihat apa amalan yang diamalkan, sehingga Rasulullah menjamin dia itu masuk surga. Hari pertama sampai malam hari pun dia tidur bersama. Pada saat malam dia selalu memantau dalam keadaan tidur sekalipun. Tidak ada amalan yang istimewa. Tidak bangun dia tahajud. Cuman yang ada, setiap dia terkejut, dia balikkan badan, dia senantiasa berzikir. Keesokan harinya dia lihat juga, adakah dia sholat duha? Nggak nampak dia sholat duha. Setelah 3 hari berlalu, baru diketahui bahwa dia adalah penduduk Madinah. Dia termasuk dalam golongan orang Ansar. Diajak, ayo kita ke pasar, kita belanja untuk perbekalan besok hari. Sampai di pasar, Abdullah Amr bin As menyampaikan, maksud kedatangan saya ke tempat Tuhan karena Rasulullah mengatakan Tuhan adalah seorang penghuni surga. Saya ingin melihat apa amalan yang Tuhan lakukan sehingga Rasulullah menjamin Tuhan itu masuk surga. Sa'ad bin Amr bin As memberikan jawaban, yang engkau lihat dariku itulah aku. Jadi pada saat penuh dengan kekecewaan, Abdullah Amr bin As minta izin untuk kembali. Dia tangkap tangannya. Abdullah, tidak ada amalan yang istimewa yang aku amalkan. Yang ada dalam hidup ini, aku tidak pernah iri, aku tidak pernah dengki kepada siapapun.
betapapun banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada seseorang, aku tidak pernah merasa tidak enak. Aku tetap merasa bahagia manakala ada saudaraku yang mendapatkan kebahagiaan. Maka itulah sebenarnya modal kehidupan. Jangan kita ini susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Kemudian Abdullah, dalam hidup ini aku tidak pernah berdusta dan aku tidak pernah memakan makanan yang haram. Inilah dua amalan yang senantiasa ada bersamaku. Aku tidak pernah iri, aku tidak pernah dengki, aku tidak pernah dusta, dan aku tidak pernah memakan makanan yang haram. Lalu kita lihat apa hikmah di balik itu, sehingga Rasulullah menjamin Sa'ad bin Amru bin As sebagai seorang penghuni surga, padahal dia masih hidup. Orang yang dengki, kata Rasul, al-hasadu ya'kul hasanah kama ta'kulun nara hatabah. Kedengkian akan menghancurkan kebaikan sama dengan api yang panas memakan kayu yang kering. Jadi manakala kita sholat, kemudian kita puasa, ada rezeki diberikan oleh Allah, kita sedekahkan, ada rezeki lebih banyak, kita keluarkan zakat, ada rezeki lagi kita umrah, kita tunaikan ibadah haji. Tapi semua amal ibadah yang kita lakukan itu akan sirna, akan hancur, akan lebur, laksana hancurnya kayu kering yang dimakan api yang panas, disebabkan karena ada kedengkian. Maka amalan yang sedikit tanpa dengki itu akan menjadi sebuah amal salih. Yang kedua, saya tidak pernah berdusta dan saya tidak pernah memakan makanan yang haram. Kita teringat suatu ketika kan Rasulullah melewati sebuah padang pasir. Rasulullah melihat seorang laki-laki yang menadahkan tangan ke langit, mulutnya kumat kamit. Dia sebut, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Apa kata Rasul? Yang dimakan yang haram, yang diminum yang haram, yang dipakai yang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Man nabata minal haram fannaru aula bih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari benda yang haram, maka nerakalah yang paling pantas tempatnya. Selama hati masih berdusta, selama di bawah kulit masih ada daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa indahnya seorang Sa'ad bin Amru bin As yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga padahal beliau masih hidup, karena dia tidak dengki. Walaupun sedikit amalnya, amal tercatat sebagai amal saleh. Dia tidak pernah memakan makanan yang haram, dia tidak pernah berdusta. Walaupun jarang dia berdoa, tapi sesekali dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat sebuah hadis kursi, la ajma'u ala abdi khaufaini. Demi kemuliaanku, kata Allah, demi kebesaranku, aku tidak akan mengumpulkan dua perasaan takut pada seorang hamba. Wala ajma'u lahu amnaini. Dan aku tidak akan mengumpulkan dua perasaan aman pada seorang hamba. Artinya, kalau orang di dunia takut kepada Allah, hari akhirat dia aman, tidak akan takut kepada Allah. Karena Allah berjanji, demi kemuliaan, demi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengumpulkan dua perasaan takut pada seorang manusia. Maka baik-baiklah, maka segeralah kita takut kepada Allah untuk taat dengan segala syariat yang telah diwajibkan kepada kita, ketimbang kita nanti takut kepada Allah hari kiamat karena kita aman di dunia. Jadi kalau hari ini kita aman dengan syariat, aman dengan kewajiban, aman dengan perintah, nanti pada hari kiamat kita akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah di dunia, aman nanti di hadapan Allah pada hari kemudian. Karena masa yang kita lalui jauh lebih panjang dengan masa yang kita jalani hari ini. Karena akhirat lebih abadi, akhirat lebih kekal. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.